ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Roshida Petiani dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya sebagai mini tutor ajar belajar akan menjelaskan konten tentang pernikahan siri. Saya akan memulai terlebih dahulu definisinya ya. Yang pertama yaitu definisi nikah siri. Kata siri ini berasal dari bahasa Arab yaitu sirri atau sir yang berarti rahasia. Nikah siri ini didefinisikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan di bawah tangan berdasarkan ajaran agama atau adat istiadat tanpa pengakuan resmi dari hukum negara karena memang tidak tercatatkan di lembaga resmi milik negara. Jadi, nikah siri ini hanya dilakukan secara agama atau adat istiadat tanpa pencatatan pernikahan atau tidak ada lembaga negara yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nikah siri. Yang pertama, yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan atau pernikahan. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung bahwa masalah perkawinan ini masih sangat kurang. Mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah atau negara. Dengan demikian, pemahaman masyarakat ini sangat minim. Akibatnya kesadaran masyarakat pun mempengaruhi pelaksanaan nikah siri. Adanya anggapan bahwa pernikahan yang dicatatkan ini dan tidak dicatatkan ini sama aja. Dengan demikian, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat ini perlu ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan hukum, baik secara formal yang dilakukan oleh lembaga instansi terkait maupun secara informal melalui para penceramah di forum-forum pengajian, majelis taklim, dan sebagainya. Faktor yang kedua yaitu menghindari tuntutan hukum. Untuk menghindari tuntutan hukum oleh istrinya di belakang hari, karena perkawinan yang tidak dicatatkan oleh KUA atau resmi dari negara ini tidak dapat dituntut secara hukum di pengadilan. Kasus ini biasanya terjadi oleh pelaku perkawinan siri untuk menikah kedua kalinya atau poligami. Karena dalam aturan untuk poligami di Indonesia sangat ketat sekali. Salah satunya ada syarat yang harus mendapat persetujuan dari istri sebelumnya. Jadi, undang-undang perkawinan di Indonesia ini menganut asas monogami. Suami satu, istri satu. Faktor yang ketiga, yaitu faktor ekonomi. Karena tidak semua orang sanggup membayar biaya administrasi pencatatan pernikahan mereka. Adanya anggapan bahwa pernikahan legal ini sangatlah mahal. Untuk itu, alternatifnya untuk menghemat ongkos dan menganggap administratif yang berbelit-belit seperti syarat administrasi dari RT, kemudian lurah, KUA, dan sebagainya. Oleh karena itu, alternatif lainnya mereka melakukan nikah siri. Itu dia tadi faktor-faktor yang mempengaruhi nikah siri sendiri. Namun sebenarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi nikah siri. Cuman saya hanya menyebutkan beberapa faktornya saja ya. Selanjutnya mengenai pembahasan dampak nikah siri. Yang pertama, dampak terhadap anak. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya saja. Artinya, si anak ini tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Terdapat dalam pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak yang di luar nikah,
sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Selanjutnya, yang kedua, yaitu dampak terhadap istri. Secara hukum, perempuan ini tidak dianggap sebagai istri yang sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan bila mana jika suaminya ini meninggal dunia. Selain itu, sang istri tidak berhak atas hak gonung gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Faktor yang selanjutnya yaitu secara sosial. Sang istri ini akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah siri ini dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan pernikahan. Lalu, bagaimana solusinya? Yang pertama, memperbanyak sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan dan tata cara perkawinan. Juga menegakkan sanksi-sanksi yang berkaitan dengan nikah siri, salah satunya sanksi pidana. Terdapat dalam pasal 45 dan 46 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Pasal 34 Ayat 1 Junto Pasal 90 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang kedua, mencatat perkawinan dengan isbat nikah. Biasanya, bagi umat Islam sendiri, terdapat prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan pengajuan isbat nikah. Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 7 ayat 2 dan 3 dinyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Namun biasanya ini dalam pelaksanaan isbat nikah, biasanya untuk perkawinan di bawah tangan atau pernikahan siri ini hanya dimungkinkan isbat nikah dengan alasan penyelesaian perceraian saja. Jadi selain itu biasanya tidak dibolehkan. Alasan-alasan selain penyelesaian perceraian itu tidak dibolehkan. Yang ketiga yaitu melakukan perkawinan ulang. Perkawinan ulang ini dilakukan layaknya perkawinan secara agama dan adat. Namun, perkawinan ini harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pegawai atau pejabat yang berwenang pencatatan perkawinan. Namun, status anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan ini akan tetap dianggap sebagai anak di luar nikah, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karena itu, dalam akte kelahiran, anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar nikah. Sebaliknya, anak yang lahir setelah perkawinan ulang, statusnya ini sebagai anak sah dalam perkawinan. Jadi sama saja, bila mana anak ini lahir sebelum pencatatan perkawinan, kemudian melakukan nikah ulang dengan pencatatan perkawinan, statusnya sama saja. Anak itu dianggap sebagai anak yang lahir di luar nikah. Itu dia tadi beberapa pemaparan terkait solusi-solusi nikah siri sendiri. Sebenarnya masih banyak solusi-solusi lain, namun saya hanya menyebutkan beberapa saja ya. Nah, selanjutnya ini saya melampirkan alur pelayanan nikah. Jika tidak terbaca, bisa dilihat dalam web simkah.kemenak.go.id. Di situ ada informasi-informasi terkait pendaftaran nikah. Itu dia tadi beberapa pemaparan terkait nikah siri. Bila mana ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumin ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor.